beberapa kali delegasi ke Mesir. Satu di yang paling terkenal adalah delegasi yang dipimpin oleh Ki Agus Salim, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini memiliki saudara jauh, ada yang bilang sepupu, bernama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi. Karena di dalam sejarah sebelum Indonesia dikenal, seluruh penduduk Indonesia plus Malaysia, plus Singapura, plus Brunei Darussalam, plus Filipina Selatan, plus Thailand Selatan, hampir semua wilayah Asia Tenggara disebut Al-Jawi atau Jowo. Maka di dalam manuskrip Arab sering disebut Ashabul Jawi, para penduduk Jawa. Itu seluruh Asia Tenggara, karena mereka menganggap dirinya itu satu kawasan. Itu sama seperti Palestina, Suriah, Lebanon, nama Malaysia. Satu lagi, Palestina, Suriah, Lebanon, bukan, Yaman kan jauh di sebelah timur. Yang dekatnya Palestina, Suriah, Yaman, satu lagi nama Yordania, Urdun. Itu sebenarnya satu kawasan, namanya kawasan Biladusyam. Sebenarnya ada tambahan beberapa ya, termasuk sedikit Mesir, kemudian sedikit Turki, itu juga ada yang disebut sebagai Biladusyam. Itu satu kawasan. Cuma kemudian setelah dijajah, dipecah-pecah oleh penjajah Inggris dan Perancis menjadi beberapa negara kecil. Sama. Dulu kita itu satu kawasan, namanya kawasan Bilad Jawa atau Biladi Jawi. Cuma kemudian setelah Inggris, Belanda, Portugis sempat menjajah beberapa daerah ini, maka kemudian daerah ini disepakati dibelah-belah, dipecah-pecah. Ya alhamdulillah Indonesia meskipun sempat dipecah-pecah menjadi serikat, itu kemudian bersepakat untuk kembali bersatu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga negara yang terdiri dari banyak pulau itu kemudian menjadi satu negara kesatuan. Nah jamaah sekalian, satu di antara pokok penting pengakuan kedaulatan adalah pengiriman delegasi. Tetapi Mesir lebih jauh daripada mengirimkan delegasi. Mereka beberapa kali mengirimkan utusan pendidikan yang berkaitan dengan dengan pengembangan SDM. Karena negara ini kalau mau kuat, itu satu di antara yang harus diperhatikan adalah pendidikan dan pengembangan SDM. Nah, satu di antara yang dikirim waktu itu dan tinggal di Jogja adalah ini, Prof. Ahmad Syalabi. Nah, Prof. Ahmad Syalabi ini satu di antara karya paling pentingnya adalah kitab yang saya bawa, yang sudah diterjemahkan. Yang saya bawa ini terjemahan tahun, seingat saya belum lahir ini bukunya ini. Wah betul, cetakan pertama tahun 1973. Kalau bapak-bapak pun lahir nggih sebagian nggih 73. Ini kitab yang saya bawa ini adalah hasil terjemahan tahun 73, terbitan Bulan Bintang. Bagus, dulu penerbitnya satu diantaranya adalah penerbit Bulan Bintang Jakarta. Ini sampai sekarang saya karena dapat warisan dari bapak itu banyak yang dari Bintang ini. Nah di dalam bukunya ini Tarikh Tarbiyatul Islam atau sejarah pendidikan Islam. Terus di dalam bukunya Munawar Khalil ini tokoh Indonesia yang sangat terkenal. Beliau bikin kitab tarikh populer, itu adalah dulunya 6 jilid, sekarang jadi 3 jilid, judulnya Tarikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ada beda antara sirah dengan tarikh. Kenapa kok Prof. Ahmad Syalabi memberi judul kitabnya tarikh? Itu berkaitan dengan perbedaan itu. Itu dua disebut sirah nabawi, itu hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang penting dan menonjol saat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah pakai tak marbutoh. Sedangkan tarikh
ta, ro dan kha itu tarikh, itu bicara tentang detail-detail peristiwanya. Makanya kalau di dalam tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulisan Ki Haji Munawar Khalil itu sangat detail. Kalau di sirah itu cuma diceritakan momennya nggih perang Badar, kejadian umumnya seperti ini. Tapi kalau di tarikh itu sampai dicatat tanggal berapa mulainya, kapan, yang ikut dari muslimin itu siapa saja, itu lengkap. Kemudian yang dari Madinah itu sukunya apa saja, baninya apa saja, lengkap sekali. Jangan bisa cek nanti di tarikh Munawar Khalil itu, tarikh Nabi Muhammad karya Kiai Haji Munawar Khalil, sangat detail. Nah ini juga sama, disebut tarikh pendidikan karena penulisnya Prof. Pendidikan Islam. Satu di antara yang menarik, beliau membahas tentang tarikh masjid dalam mendidik masyarakat Islam. Kita seringkali ingat masjid hanya sekedar tempat ibadah, mboten. Di dalam tarikh Islam maupun di tarikh pendidikan Islam bahwa fungsi masjid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki fungsi sangat penting, sangat strategis, yaitu sebagai pusat pendidikan Islam. Sampai-sampai ada perkataan di kalangan para ulama bahwa beda alumni al-jami' dengan alumni al-jami'ah itu beda. Sedangkan jami'ah beda, al-jami' yaitu maksudnya masjid jami', masjid yang dipakai untuk sholat jamaah dan sholat Jumat, itu beda dengan alumni jami'ah. Jami'ah itu istilah untuk universitas, kampus. Seperti bedanya lelaki dengan perempuan. Maksudnya ketika kita bicara kepemimpinan, orang itu kalau ngaji di masjid, dia ikut itu normalnya itu masjid itu nggak mengeluarkan sertifikat, tidak ada presensi. Hadir nggak hadir itu nggak ada presensinya. Anda hadir nggak hadir nggak dapat sertifikat dan gelarnya. Tetapi disitulah majelis-majelis ilmu jadi sangat kuat melahirkan tokoh-tokoh penting. Kenapa? Karena yang hadir di situ tidak ngejar presensi, tidak ngejar gelar, tidak ngejar ijazah. Yang dikejar adalah ridha Allah dan ilmu untuk menaati Allah Ta'ala. Maka alumni-alumni al-jami' beda dengan alumni-alumni. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang dosen atau yang akrab dengan kampus, kebetulan saya kadang ya masih punya tugas ke kampus dan kemudian kadang yang interaksi dengan beliau-beliau yang jadi pejabat di kampus, karena beberapa kakak kami ada yang di beberapa kampus itu cerita memang beda sekali. Semakin kesini itu semakin sibuk kampus dengan banyak mahasiswa, tetapi makin sedikit penuntut ilmu. Mereka datang cari presensi, sibuk sibuk fokus di gelar. Jadi kalau nggak ada ancaman nggak dapat ijazah, mungkin pada nggak mau kuliah, dan itu memprihatinkan. Nah, maka izinkan saya pagi hari ini mengingatkan tentang satu sejarah kegemilangan Islam tentang peran masjid dalam mendidik masyarakat yang alumninya itu nggak kaleng-kaleng. Alumninya itu adalah orang-orang yang kemudian siap memimpin di berbagai aspek pendidikan. Prof. Ahmad Syalabi memulainya dengan kalimat begini nih: sejarah pendidikan Islam amat erat pertaliannya dengan masjid. Jadi
Ini saya sebutkan dalam kitab yang lain. Di dalam kitab yang lain, kalau ini kan Ahmad Syalabi ini kan orang Mesir yang kemudian ditugaskan tinggal di Indonesia dengan basis Jogja. Nanti ada lagi ulama kita orang Indonesia yang kuliah S1, S2-nya di Mesir, lalu S3-nya di Amerika Serikat, dan kemudian menulis kitab-kitab sejarah juga. Basis pendidikan beliau sama seperti saya, psikologi. Kemudian beliau mengembangkan ke aspek-aspek yang lain termasuk pendidikan. Maka judul buku terpenting beliau satu di adalah Asas-Asas Pendidikan Islam. Ini koleganya Prof. Ahmad Syalabi, namanya Prof. Hasan Langgulung. Hasan Langgulung juga menyatakan yang persis sama, bahwa kebangkitan Islam dari awalnya erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan, dan satu di antara pusat kegiatan pendidikan semenjak awalnya adalah masjid. Jadi para sejarawan kita sepakat bahwa sejarah kebesaran Islam itu berkaitan dengan pendidikan Islam yang dilaksanakan di masjid-masjid. Mengapa seperti itu? Kata Ahmad Syalabi ini, karena masjid dipandang sebagai tempat yang asasi, yang mendasar untuk menyiarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Jadi karena muslimin itu yakin bahwa masjid adalah tempat terbaik untuk menaati Allah, maka dibuatlah majelis-majelis pendidikan di dalam masjid. Tidak cukup orang hanya sholat, tidak cukup orang hanya zikir, tidak cukup orang hanya baca Quran. Orang harus memahami isinya Quran, orang harus memahami sejarah. Ini kurikulum, ada 8 kurikulum awal di masjid-masjid awal Islam dalam catatan Prof. Hasan Langgulung. Nah, 3 di antara yang paling awal adalah Quran, hadis, dan sejarah. Karena orang kalau memahami sejarah, maka dia akan bisa menjawab tantangan zaman sekarang maupun tantangan zaman mendatang. Maka memang kita diperintahkan untuk selalu belajar sejarah. Mengapa kok muncul seperti itu? Kenapa kok muncul lingkaran-lingkaran pelajaran, halakoh-halakoh ilmu, majelis-majelis taklim di dalam masjid? Karena mereka semua sepakat bahwa Islam itu memang harusnya akrab lahir dari rahim masjid. Terus Bapak Ibu sekalian, dari awal pendirian masjid oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang masjid difungsikan bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat kuliah. Kalau bahasa gampangnya tempat kuliah. Jadi kalau mau dapat runtutnya ilmu itu ikutlah ngaji di masjid. Maka memang biasanya masjid itu ada majelis-majelis yang umumnya kalau kitab ya itu dari awal sampai khatam. Dan orang hadir itu sekali lagi bukan untuk mengejar gelarnya, karena nggak ada gelar, tetapi khatamnya ilmu, fahamnya ilmu. Jadi Islam pada tahun-tahun yang pertama itu mengajarkan pelajaran agama, mengenal dasar-dasar agama, hukum-hukumnya, dan tujuan-tujuannya. Dan semua ilmu berkaitan dengan dasar-dasar agama, hukum-hukum syariah, tujuan-tujuan syariat, maqasid asyariyah, itu semuanya erat kaitannya dengan masjid. Di saat yang lain, masjid itu juga selain sebagai tempat ibadah dan tempat untuk memberi pelajaran, bahkan digunakan tempat untuk peradilan. Jadi Rasul itu kadang memutuskan hukum, nyidang orang itu persidangannya dilakukan di masjid. Kemudian tempat tentara berkumpul, mengumpulkan para tentara, para mujahidin untuk membela Islam, kumpulnya di mana? Di masjid. Dan juga tempat untuk menerima utusan-utusan. Jadi Rasul itu rumahnya nyambung dengan masjid. Jadi kalau diceritakan pintu pintu rumahnya Rasul dibuka,
itu sudah langsung masuk ke kawasan Masjid Nabawi. Nah, sehingga Rasul sering menerima tamu-tamu bukan di rumah beliau tetapi di dalam masjid. Maka biasanya masjid itu menyediakan tempat istirahat untuk para tamu. Kalau satu di antara yang di Jogja ini cukup terkenal, ada tempat menerima tamunya lumayan banyak, itu ya tadi malam saya dari sana, itu di kawasan Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian dari awal itu mendesain agar masjid itu bisa ditempati siapapun yang memang memerlukan tempat istirahat. Bahkan disediakan di lantai 2 itu ada kamar khusus untuk tamu. Saya ingat waktu ya sedang ada kunjungan ke Jogokarian, ternyata sama takmir itu ada anak muda yang sekarang jadi ketua takmirnya, namanya Mas Rizky, itu langsung mau berkenan nginep di sini, langsung diteleponkan, langsung disiapkan di lantai 2 karena waktu itu kemalaman. Ya sudah, sama anak saya tidur berdua di lantai 2. Di lantai 3-nya itu disiapkan untuk para ibu-ibu. Jadi di lantai 3 yang kenapa di lantai 3? Karena sudah ada kamar mandinya dan kemudian akses keluar masuknya lebih gampang. Dan kemudian bagi tamu-tamu yang pengen lebih privasi, punya dana, itu dibangunlah 13 kamar. Jadi di timurnya bangunan utama masjid sekarang ada 13 kamar. Alhamdulillah, kata Ustadz Jazir, itu dari pendapatan 13 kamar itu seluruh operasional masjid terpenuhi dan masih ada sisa. Kalau belum nyebut angka ya, masih ada sisa 45 juta bersih yang itu bisa dipakai untuk berbagai kegiatan masjid. Itu bersih dari hotel tersebut. Maka sekarang Jogokarian sedang membeli dan mengembangkan, sudah terbeli alhamdulillah. Saya lupa angkanya, sekitar 1,5 miliar di daerah Kaliurang, sedang dibangun untuk menjadi hotel syariah berikutnya. Yang sudah jalan tuh Hotel Melatinya. Sedangkan di belakangnya masih ada tanah, sudah dibeli juga, yang hendak dibangun setara dengan Hotel Bintang 3. Untuk apa? Agar orang kalau wisata ke Jogja punya alternatif yang lain. Karena sudah banyak yang sebenarnya hotel syariah, tapi Jogokarian pengen memberikan alternatif yang lain di Kaliurang. Kalau Anda pengen tinggal di hotel yang insya Allah dikelola dengan syariah di dekat masjid, nah itu bisa memilih di Kaliurang. Mohon doanya nih, kalau saya tanya ke ketua pembangunannya, masih anak muda, menantunya Kiai Tulus Mustafa, itu insya Allah Desember pembangunan hotelnya yang di Kaliurang selesai, akhir Desember insya Allah sudah siap menerima tamu insya Allah. Kenapa itu dilakukan? Karena ternyata satu di antara pendapatan terbesar Masjid Jogokarian untuk memenuhi keperluan operasionalnya itu adalah dari hotel. Jadi dari hotel itu alhamdulillah nggak pernah rugi. Nah, kayak tadi malam saya ke sana juga full book. Makanya sekarang banyak bangunan-bangunan di sekitar Jogokarian itu berubah menjadi homestay, menjadi hotel dan semacamnya. Nah, dulu di zaman Rasul di masjid itulah disediakan tempat menginap. Karena ketika orang datang dari jauh, zaman itu ya memang jarang ada hotel, jarang ada tempat makan, restoran, maka mereka bisa tinggal di masjid dan kemudian dijamu oleh jamaah masjid. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat Umar menggantikan Abu Bakar hanya pendek, maka Umar ketika Islam itu berkembang sangat pesat, itu Umar menulis surat kepada gubernur-gubernurnya. Contohnya, Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari di daerah Basrah. Kan Bapak Ibu kita ingat ya bahwa Islam itu awal kuatnya kan di Madinah. Setelah itu menaklukkan Makkah, maka hampir semua Arab sebelum Rasul wafat itu memeluk Islam. Kemudian setelah Rasul wafat terjadi pemberontakan, maka satu di antara jasa paling besarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah memadamkan pemberontakan, mengembalikan sebagian besar
muslimin yang murtad kembali ke Islam. Nah, maka setelah Abu Bakar wafat, maka ekspansi dilanjutkan. Satu di antara perang paling penting antara Islam di semenanjung Arab dengan Romawi, khususnya Romawi dan juga nanti sebagainya Persia, itu adalah nanti perang yang dipimpin, menarik, perangnya terjadi di zaman Abu Bakar dan dimenangkan di zaman Umar. Padahal perangnya cuma beberapa hari, tetapi dengan izin Allah Ta'ala sebelum perang itu selesai, Abu Bakar wafat, kemudian muslimin sepakat membaiat Umar bin Khattab atas usul dari, atas wasiat dari Abu Bakar, dan kemudian di zaman Umar inilah kemudian perang itu dimenangkan, perang Islam melawan Romawi. Nah, maka banyak sekali negeri-negeri yang kemudian menjadi negeri Islam, termasuk Basrah. Maka saat itu Umar menulis surat kepada Abu Musa yang jadi gubernur, supaya apa? Satu di antara pesannya adalah dirikanlah masjid untuk sholat Jumat. Selain daerah-daerah di sekitar Basrah juga diminta untuk mendirikan masjid. Surat yang sama, yaitu permintaan untuk mendirikan masjid, dilakukan oleh Umar kepada Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas di daerah Kufah. Begitu pula ketika Amr bin Al-As berhasil menaklukkan Mesir, maka Umar bin Khattab juga memerintahkan Amr bin Al-As sebagai pimpinan di Mesir untuk membangun masjid. Maka di zaman itu pembangunan masjid bukan hanya Islam menyebar ke berbagai daerah, tetapi juga sangat masif pembangunan masjid ini, dan itu dilanjutkan pasca Umar, ya, Utsman, Ali, dan kemudian di Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah dan Abbasiyah juga banyak didirikan masjid. Bahkan pernah dicatat oleh para sejarawan, contohnya di Al-Yaqubi. Al-Yaqubi itu menulis satu kitab sejarah. Beliau menghitung pernah terjadi di kota Baghdad itu ada 30.000 masjid di satu kota. Saya nggak tahu sekarang kalau di kota Sleman ini, kan kita maksudnya Sleman nggih. Itu sekarang ada berapa masjid nggih? Catatan resminya ada berapa masjid? Kalau di Indonesia ada berapa masjid? Saya pernah dengar catatannya sampai ada ratusan ribu masjid. Wah, luar biasa. Itu potensi umat yang luar biasa. Nah, kalau umat ini kemudian sadar bahwa masjid ini adalah pusat pendidikan, dan semua masjid kemudian bergerak membuat minimal satu kelas saja, satu kelas taklim saja, dan itu istiqomah, itu luar biasa. Kemudian yang penting juga bukan hanya dibangun masjid, tetapi di masjid-masjid itu dibuat majelis-majelis taklim. Ada juga yang menyebutnya madrasah. Maka di dalam catatan kitab Ulumul Quran ada 3 madrasah Quran yang sangat penting, dan ini masjid ini menjadi tempat terpenting dalam penyebar luasan Quran. Di daerah Mekah nanti ada guru besarnya yaitu Ubay bin Ka'ab, dan bahkan kemudian sepupu Rasul yaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian di Madinah juga ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian di beberapa daerah lain ada madrasahnya Ibnu Mas'ud, dan kemudian dari sahabat-sahabat utama ini nanti muncul murid-murid utama dari kalangan tabi'in. Dari tabi'in nanti muncul orang-orang yang belajar kepada tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in, terus begitu. Maka sampai sekarang kita mengenal namanya sanad bacaan Al-Quran. Ternyata bukan hanya sanad bacaan Al-Quran, tetapi sanad tafsir Al-Quran. Jadi orang bukan hanya belajar cara membaca Al-Quran yang benar, tetapi kemudian orang juga belajar tafsirnya apa. Maka nanti muncul contohnya, termasuk tafsir yang paling tua adalah tafsir Ibnu Mas'ud.
Tapi jangan bayangkan jenengan semua ayat ditafsirkan, karena Ibnu Mas'ud itu hanya menafsirkan sebagian ayat yang zaman itu dianggap susah dipahami. Begitu pula sekarang ada tafsir Ibnu Abbas, ada yang dhaif alias bukan dari beliau, tetapi ada juga yang betul-betul dianggap riwayatnya sahih dari Ibnu Abbas. Nah, tafsir Ibnu Abbas yang sahih ini kebetulan saya diberi hadiah, itu juga nggak semua ayat disebutkan, tetapi sebagiannya saja, karena memang yang tidak dipahami saja yang kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian di suatu wilayah Mesir namanya Iskandaria, itu juga dicatat pernah ada 12.000 masjid di kawasan Iskandaria. Di dalam satu wilayah yang kecil pernah terjadi ada 5 buah masjid. Kenapa kok masjidnya banyak? Karena musliminnya banyak, dan yang menarik adalah karena masjid-masjid ini memang menjadi pusat-pusat pendidikan. Nah, kalau majelis-majelis pendidikan itu perlu tempat, maka masjid inilah yang kemudian dimanfaatkan. Dalam perkembangannya nanti, ini bangunan utama masjid, karena nggak cukup lagi, maka di samping belakang masjid itu kemudian dibangun kelas-kelas. Ada di dalam sejarah itu disebut sebagai Iwan. Iwan itu ternyata bahasa Arab. Ada yang Pak Iwan tentang mereka? Di dalam tarikh pendidikan Islam, Pak Iwan itu istilah untuk ruang kelas di samping masjid yang digunakan untuk pendidikan. Itu disebut Iwan. Saya juga menarik itu. Ternyata saya kira Iwan itu bukan bahasa Arab. Ternyata dalam tarikh pendidikan itu bahasa Arab. Dan kemudian ketika kawasan masjid tidak lagi cukup, selain karena banyak sekali muridnya, mereka juga banyak yang dari luar kota. Contohnya di Baghdad. Di Baghdad itu pernah dibangun satu masjid besar namanya Jami' Al-Mansur. Saking besar dan populernya masjid ini, ada ulama-ulama itu sampai berdoa kepada Allah agar diizinkan sebelum wafat ngajar di situ. Contohnya seorang ulama besar namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi ini disebut Al-Baghdadi bukan karena orang Baghdad sebenarnya, tetapi karena beliau nanti terkenal sebagai satu di antara guru besar di Masjid Jami' Al-Mansur di Baghdad. Nah, itu sebelum beliau ngajar di Jami' Al-Mansur itu beliau doa, ya Allah, beliau punya 3 permintaan waktu di tanah suci. Satu di antara doanya adalah diizinkan oleh Allah untuk bisa ngajar ilmu di Masjid Jami' Al-Mansur di Baghdad. Itu saking mulianya masjid sehingga banyak ulama besar itu pengen punya majelis di masjid, ngajar kitab di masjid, khatam, dan kemudian wafat saat ngajar kitab di masjid. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran ilmu, termasuk menariknya di zaman itu pelajaran sastra dan bahasa itu juga dilaksanakan di masjid. Kan tadi ada Quran, ada majelis hadis, ada majelis sirah, tarikh, tetapi yang menarik juga ada majelis bahasa Arab dilaksanakan di masjid. Bahkan nantinya juga ada majelis pengetahuan umum, mempelajari IPA itu di masjid, mempelajari fisika di masjid, mempelajari kedokteran di masjid. Ketika tidak cukup, baru kemudian dibangunlah bangunan yang tidak jauh dari masjid, bangunan yang sebesar masjid untuk khusus penginapan dan pendidikan para tulab, para penuntut ilmu. Jadi dalam sejarah Islam jamaah sekalian, pendidikan itu tetap dilaksanakan di masjid. Maka kata Prof. Imam Suprayogo, ini mengutip pendapat satu ini adalah pendapat Muhammad Nasir, bahwa kalau umat ini mau berhasil, kita harus mengembalikan model pendidikan itu ke masjid. Jadi pusat pendidikan itu nantinya itu dilakukan di masjid. Waktu Prof. Imam Suprayogo menjadi rektor UIN di daerah Malang, itu beliau menggunakan konsep yang sama. Semua mahasiswa itu kalau mau belajar itu selain belajar di kampus, itu harus diinapkan dan punya majelis ikut majelis di masjid. Jadi beliau sempat membuat satu program di UIN, menarik ini, menjadi UIN yang pernah terbaik.
semoga sekarang masih, itu para mahasiswanya selama minimal setahun apa 2 tahun itu wajib mondok. Jadi kampus itu bikin boarding school, dan kemudian pusat pendidikan utamanya itu mereka dibawa ke masjid. Jadi sebelum kuliah dan setelah kuliah itu tinggalnya di kawasan masjid. Karena waktu itu beliau meyakini bahwa kalau Anda mau mengenal Islam, Anda harus mengakrabi bahasa Arab, dan kalau Anda mau menyebarluaskan Islam, Anda harus menguasai bahasa Inggris. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian sedikit tentang sejarah masjid yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Enggak dulu, enggak sekarang. Ternyata majelis-majelis Quran, majelis-majelis hadis, majelis sirah, majelis bahasa, bahkan majelis pendidikan umum itu awalnya dilaksanakan di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga biasa habis subuh seperti ini itu melakukan satu di antaranya menanyakan kondisi para sahabat. Kalau ada yang meninggal kemudian beliau takziah, kalau ada yang sakit kemudian beliau ziarah untuk mendoakan, kemudian kalau ada yang bermimpi maka beliau kemudian memberi tafsir. Jadi ada kajian tafsir mimpi ala Rasulullah SAW yang tentu saja itu adalah benar, dan kemudian kalau kadang juga beliau memberi nasihat ba'da subuh atau di waktu-waktu yang lain. Karena masjid menjadi pusat perbincangan, pusat diskusi, pusat pendidikan, dan pusat penyehatan masyarakat. Maka semoga kita doakan insya Allah Al-Aman dengan segala programnya ini juga dalam upaya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi tempat mendidik umat, tempat mengembangkan SDM masyarakat, sehingga nantinya alumni-alumni kajian-kajian masjid seperti ini siap untuk memimpin di berbagai bidang. Ya memimpin negara, ya memimpin lembaga, ya memimpin di aspek sosial, di aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Karena dalam catatan Dr. Tian Arwah Bahtiar, ini sebagai catatan terakhir dari saya, di zaman awal Rasul itu ada 3 program utama masjid. Pertama adalah membangun fisiknya seperti ini. Sebenarnya kalau zaman Rasul itu fisiknya nggak harus megah, karena cukup 3 saja. Pertama ada lokasinya, kedua ada batas-batas wilayahnya, ketiga ada orientasinya. Oh, ini orientasinya mengarah kepada kiblat. 3 itu cekap secara fikih. Kemudian yang kedua, beliau menyengaja mempersaudarakan antara orang asli daerah Madinah yaitu kaum Ansor dengan para muhajirin yang sebagian besar adalah kaum muslimin dari daerah Mekah. Nah, ini PR juga bagi masjid-masjid kita. Seringkali kita itu nggak akrab. Makanya kata Ustadz Jazir ada jamaah sholat. Nek jenengan habis ini pulang nggak saling kenalan dengan saudaranya itu masih jamaah sholat. Kalau jamaah masjid betul nonton. Jamaah masjid itu saling mengenal. Karena Rasul mengatakan begitu. Rasul kenalkan ini Ansor, ini Muhajirin, lalu dipersaudarakan. Abu Bakar dengan orang Ansor ini, Umar dengan orang Ansor ini, dipersaudarakan semuanya, sehingga menjadi jamaah masjid. Ibu-ibu ngapunten kenalan sama kanan kirinya, depan belakangnya, mungkin itu calon besan jenengan atau calon mantu jenengan. Ini kenapa? Ini jamaah masjid, bukan jamaah sholat saja. Jadi program kedua adalah mempersaudarakan sesama muslim melalui masjid ini. Yang ketiga, alhamdulillah saya lihat kalau Ahad pagi di sini sudah dijalankan, tapi di luar Ahad tidak tentu jalan. Tapi ini sudah bagus, yaitu membangun pasar. Jadi setelah Rasul membangun masjid, mempersaudarakan jamaah masjid, maka orang-orang masjid ini harus kuat ekonominya, kuat sosialnya. Maka dibangunlah pasar pertama di Madinah. Itu cuma sekedar lapangan kayak parkiran ini pun Al-Aman ini, terus kemudian didata siapa yang mau jualan di situ, dan diangkat muhasib. Muhasib ini pengawas pasar, orangnya gagah perkasa, tidak takut kecuali kepada Allah. Yaitu muhasib pertama dalam sejarah Islam adalah Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu. Jadi memang pasar itu harus ada pengawas syariahnya untuk memastikan bahwa yang dijual halal, kemudian akadnya juga akad yang sesuai dengan syariah. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga masjid-masjid kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat berbagai permasalahan umat ini kita selesaikan bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.